bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang, dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pembaptisan Tuhan, dan itu menandai juga hari-hari atau masa-masa Natal sudah selesai. Dan di awal-awal hidup Yesus dimulai dari kelahiran, lalu juga pesta keluarga kudus, dilanjutkan dengan penampakan kemarin Minggu atau Epifani, sekarang kita pesta pembaptisan. Itulah urut-urutan liturgi yang beberapa waktu lampau kita peringati, masa awal Yesus. Masa itulah yang oleh bacaan-bacaan harian ataupun mingguan mengajak kita untuk melihat bahwa proses kehidupan di awal itu memang disiapkan. Yesus sendiri juga disiapkan, termasuk hari ini kita memperingati atau pesta pembaptisan Tuhan. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa Yesus diumumkan secara resmi di hadapan publik bahwa dialah orang pilihan, bahwa dialah yang dikehendaki oleh Allah, dan itu artinya sejak pembaptisan Yesus akan mulai berkarya lewat sabda-sabdanya, lewat karya-karyanya. Kalau kita menyebutnya pembaptisan merupakan pengumuman resmi, katakanlah seperti itu, ditampilkan di publik bahwa Yesus ini dikehendaki menjadi orang pilihan, maka pembaptisan itu juga mengingatkan kita setiap kali kita pesta ini. Kita dibaptis melalui air, dan kita di saat itu pun juga diangkat sebagai anak-anak Allah secara roh dan bukan secara daging. Secara daging tetap anak-anak orang tua. Nah, pertanyaannya adalah mengenai berkenan tidak kita sebetulnya untuk Allah. Maka itu menjadi perjuangan hidup kita agar kita sebagai anak yang dikasih juga, karena baptisan itu adalah pilihan. Kita orang-orang yang dipilih. Kalau tidak dipilih Allah, tidak mungkin kita dibaptis. Lawang yang sudah dibaptis saja juga ada yang meletas begitu kan. Bahwa kita sampai sekarang ini masih bertahan sebagai orang yang percaya kepada Kristus di dalam Gereja Katolik, itu pun memiliki makna untuk hidup kita. Bahwa kita masih dipilih, kita masih dikehendaki oleh Allah menjadi murid-murid Kristus, menjadi anak-anak angkat Allah. Dan harapannya adalah supaya kita menjaga martabat itu, sakramen baptis itu, menghidupinya dengan sabda dan tindakan kita masing-masing. Sabda yang keluar dari mulut kita itu ya bukan sabda yang seperti Yesus yang bijaksana, yang menguatkan dan meneguhkan. Apese minimal sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya sabda-sabda kita atau perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang menyejukkan, meneduhkan, membuat tenang, menguatkan orang yang lemah, menghibur orang yang barangkali berkesusahan. Tidak hanya lewat mulut kita, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan,
Barangkali sejak dalam pikiran pun kita sudah membuat kebiasaan-kebiasaan yang menguatkan, menghibur mereka yang sedang berkesusahan. Bukan hanya melalui mulut, tetapi melalui jempol itu juga pengaruhnya luar biasa. Posting media sosial, status apapun, entah itu WA, entah IG, entah Facebook dan seterusnya, itu pun juga menandakan isi otak kita dan isi hati kita. Kalau melalui jempol kita itu yang keluar baik, artinya yang dihimpun melalui jemari kita, itu artinya kita sungguh menghidupi martabat sakramen baptisan. Dan juga tindakan-tindakan kita, pelayanan-pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan kita itu artinya gereja, baik secara personal saya dan Anda semua, tapi sebagai komunitas besar gereja. Harapannya adalah gereja itu pun menjadi berkat bagi banyak orang dalam karya-karyanya, dalam pelayanan-pelayanannya, sehingga menjadi tanda mensyukuri atas rahmat baptisan, mensyukuri atas rahmat pilihan, dan akhirnya menjadi utusan untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita hening sejenak.